Film diawali dengan diceritakan masa kecil dari Eren. Saat masih kecil, Eren sempat disuntikan semacam serum oleh ayahnya. Serum tersebut diketahui sebagai penyebab perubahan tubuh Eren menjadi Titan. Pada masa itu, ayah Eren menjadi buronan oleh para militer karena suatu hal. Sampai akhirnya kedua orang tua Eren ditangkap dan akhirnya dibunuh. Beruntung Eren berhasil diselamatkan oleh teman ayahnya yang bernama Soda. Adegan lalu beralih menampilkan Eren yang sudah ditangkap dan diikat oleh pemimpin pasukan pengintai yang bernama Kubal. Hal ini terjadi karena ia merasa bahwa Eren merupakan ancaman untuk umat manusia karena Eren sudah berubah menjadi Titan. Eren kemudian diikat dengan rantai yang kuat agar ia tidak bisa memberontak. Kejadian itu dilihat oleh teman-temannya yang sama sekali tidak bisa berbuat apapun. Pada saat itu, Kubal memberikan beberapa pertanyaan kepada Eren tentang jati dirinya sebagai manusia atau Titan. Eren dengan tegas berkata bahwa ia adalah manusia seperti yang lainnya. Armin yang tak tahan melihat hal itu lantas langsung membela Eren. Ia berkata bahwa Eren mampu menyelamatkan dan membawa umat manusia keluar dari dinding dengan kekuatannya yang sekarang. Selain itu, Armin meminta Kubal untuk menghentikan semua kecurigaan dan pertanyaannya kepada Eren. Mikasa yang berada di tempat itu pun hanya terdiam dan melihat saja. Armin lantas meminta Kubal untuk membunuhnya saja agar Eren tidak dibunuh olehnya. Sampai tiba-tiba Soda datang ke tempat itu dan membela Eren. Namun karena hal itu, ia malah harus kehilangan nyawanya karena tembakan yang dilakukan oleh Kubal dikarenakan ia sudah mengetahui kebenaran tentang pemerintahan dari Kubal. Hal itu lantas membuat semua yang berada di sana terdiam. Eren, Armin, dan Mikasa menjadi sangat marah karena Soda adalah salah satu orang terdekat yang mereka miliki. Setelah hal itu, Kubal lantas bersiap untuk membunuh Eren. Namun tiba-tiba datanglah sebuah Titan menyelamatkan Eren dan menggagalkan eksekusi tersebut. Titan tersebut lantas langsung membawa Eren pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, teman-teman Eren bersiap untuk menyelamatkan Eren yang dibawa pergi oleh Titan itu. Di tempat lainnya, Eren akhirnya terbangun di tempat yang sangat asing. Tempat tersebut ternyata merupakan markas dari Kapten Shikishima. Dapat disimpulkan ya, kalau yang menyelamatkan Eren tadi adalah Kapten Shikishima. Ternyata Kapten Shikishima juga merupakan manusia yang bisa berubah menjadi Titan sama seperti Eren. Di tempat tersebut, Kapten menjelaskan asal-usul dari Titan, yang mana asal-usul Titan adalah manusia. Hal itu terjadi karena diawali oleh seorang ilmuwan yang ingin membuat senjata dari manusia. Namun eksperimen itu gagal dan menyebabkan manusia malah berubah menjadi monster yang ganas yang sekarang dikenal dengan nama Titan. Bukan hanya itu saja, eksperimen yang dilakukan lantas menyebar ke seluruh umat manusia. Setelah virus itu tersebar, sebagian manusia akhirnya berubah menjadi Titan dan menyebabkan kehancuran di mana-mana. Sampai sekarang, akhirnya umat manusia harus hidup dan berlindung di dalam dinding. Bukan hanya itu saja, ternyata Kapten Shikishima juga berubah menjadi Titan karena ulah dari ayahnya Eren. Kapten lalu berkata bahwa ia ingin menghancurkan para petinggi yang korup di dalam dinding tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, Eren merasa ia dan Kapten Shikishima memiliki tujuan yang sama dan akhirnya bergabung dengannya. Terlihat pasukan Hanggi dan yang lainnya berniat untuk mengambil sebuah bom di area Mozen yang merupakan bom yang ditampilkan pada part yang pertama. Bom tersebut berada dekat dengan rumah Eren. Dan setelah berhasil mengambilnya, mereka berniat untuk menutup dinding pertama yang hancur dengan meledakkan dinding tersebut. Namun saat di perjalanan, mereka dihentikan oleh pasukan Kapten Shikishima.
di mana pasukan tersebut dilengkapi oleh persenjataan yang lebih canggih. Saat itu juga, Eren pun lantas bertemu dengan teman-temannya. Kapten Shikishima lantas langsung menawarkan kepada pasukan Hanggi untuk bergabung dengannya. Di samping hal itu, ia pun mengungkapkan bahwa ia akan menggunakan bom tersebut untuk menghancurkan ibu kota. Kapten Shikishima melakukan hal itu agar Titan dapat masuk dan umat manusia terbebas dari kesengsaraan. Mendengar hal itu, Eren lantas langsung menolak gagasan tersebut. Mikasa pun bergabung dengan Eren dan menentang Kapten Shikishima. Eren lalu mencoba menghentikan Kapten Shikishima, namun ia tak mampu karena kekuatan kapten yang sangat luar biasa. Seseorang bernama Sanagi lantas mengorbankan dirinya dengan memberikan celah agar Eren dan yang lainnya dapat kabur dari tempat tersebut. Namun Kapten Shikishima berhasil mengejar dan ikut pada rombongan Eren. Kapten Shikishima lantas menunjukkan dirinya yang sebenarnya dan membuat semuanya terkejut. Eren dan yang lainnya lantas langsung berusaha keras melawan Titan Shikishima. Sampai akhirnya mereka pun kewalahan melawan Titan tersebut. Eren lantas langsung berubah menjadi Titan, dan pertarungan pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Eren mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Titan Shikishima. Pertarungan yang terjadi pun menjadi sangat sengit, dan pada akhirnya Eren pun mampu mengalahkan Shikishima. Setelah hal itu, mereka pun lantas bergegas untuk menghancurkan dinding dengan bantuan dari Eren. Armin lalu meminta Eren untuk meletakkan bom di tengah-tengah dinding tersebut. Namun terlihat jelas bahwa Eren sudah sangat kelelahan karena tenaganya yang sudah terkuras karena pertarungan tadi. Namun berkat bantuan Mikasa, Eren pun mampu meletakkan bom tersebut dengan benar. Dan Eren pun akhirnya berubah menjadi manusia kembali. Namun tiba-tiba datanglah Kubal di tempat itu. Entah mengapa, ternyata ia bisa selamat dari insiden sebelumnya. Ia tak segan-segan langsung menghentikan Armin dan yang lainnya. Ia lantas langsung menembak Armin. Dan hal itu langsung memicu kemarahan yang lain. Sasha lantas langsung memanah Kubal yang menewaskannya seketika. Disinilah akhirnya terungkap bahwa Titan yang pada awal part pertama menghancurkan dinding terdepan dan menyerang seluruh umat manusia adalah Kubal. Berkat hal itu juga, ia akhirnya mampu selamat dari reruntuhan sebelumnya. Melihat hal itu, semua sangat terkejut. Misi mereka sekarang adalah menghentikan Titan Kubal agar tidak menghentikan bom yang sudah mereka pasang. Jen yang berusaha melawan akhirnya tewas di tangan Titan Kubal. Sementara Eren dan Mikasa pun mencoba untuk menghentikan Titan tersebut. Pada saat itu, Hanggi juga datang dan langsung menembakkan roket ke arah Titan tersebut. Dan hal itu berhasil melemahkan Titan Kubal. Namun Titan Kubal masih mampu bangkit dan menyerang lagi. Kapten Shikishima lalu datang dan membantu Eren dan yang lainnya. Ternyata ia sudah berubah dan menjadi baik. Ia pun lantas berniat untuk melemparkan bom ke arah Titan Kubal. Namun perbuatan bunuh dirinya itu juga akhirnya merenggut nyawanya. Ia telah mengorbankan dirinya untuk yang lainnya. Dengan kejadian itu, dinding terdepan itu pun akhirnya bisa tertutup kembali. Film diakhiri dengan penampakan Eren dan Mikasa yang akhirnya bisa melihat lautan yang berada di luar dinding. Dan film pun selesai.